Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga tetap sehat dan semangat. Hari ini kita akan mempelajari tentang sifat koligatif larutan elektrolit. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari sifat-sifat koligatif larutan untuk larutan non-elektrolit. Ada 4 sifat koligatif larutan yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap, yang kedua kenaikan titik didih, yang ketiga penurunan titik beku, yang keempat adalah tekanan osmotik. Nah, untuk senyawaan elektrolit sifat koligatifnya bagaimana? Apakah sama? Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan ini. Nah, perhatikan gambar ilustrasi berikut. Nah, ini adalah larutan non-elektrolit. Ini adalah glukosa. Kita masukkan dalam larutan, kita uji, sehingga didapatkan hasil lampu tidak menyala, tidak ada gelembung. Nah, ini seperti percobaan yang pernah kita lakukan di kelas 10, materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang selanjutnya ini adalah NaCl. Ketika kita masukkan dalam alat uji dalam gelas kimia, terus kita uji, nah, di sini akan muncul gelembung-gelembung. Di sini juga menunjukkan lampu menyala. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, pada larutan non-elektrolit, ketika zat atau glukosa dimasukkan ke dalam air, nah ini hanya ada satu molekul, ada satu zat, apa? Glukosa. Sedangkan NaCl ketika dimasukkan di dalam air, ini partikel-partikelnya tidak cuma satu, tetapi menjadi 2 partikel. Nah, ini perbedaannya yang elektrolit dan non-elektrolit. Nah, seperti ini. Jadi ketika ini NaCl kita masukkan dalam larutan atau pelarut. Nah, di sini Na-nya akan bergabung dengan partikel air, Cl-nya juga demikian. Sehingga di dalam larutan NaCl, nah ini zatnya ada 2 macam, ada 2 molekul, yaitu ion Na+ dan ion Cl-, berbeda dengan larutan elektrolit. Nah, kita coba lihat beberapa senyawa elektrolit lain. Nah, ini semuanya senyawaan elektrolit. Nah, misalnya MgBr. Nah, ketika MgBr itu kita masukkan ke dalam pelarut, khususnya air, nah ini dia akan mengalami pengionan atau peruraian atau mengion. Nah, MgBr menjadi Mg2+ dan 2Br-. Selanjutnya sama. Nah, di sini kita akan menghitung jumlah zatnya, jumlah ion yang dihasilkan dari larutan-larutan ini. Misalnya MgCl, nah berapa jumlah ionnya? Nah, Mg, jadi ini untuk larutan yang pertama, ini menjadi 3, atau jumlah ionnya ada 3, 1 Mg+ dan 2 Br-. Na2SO4, nah kalau turun menjadi 2 Na+ plus SO4 2-. Ada berapa? 2, 1. Jumlahnya ada 3. Sedangkan ini CaClO4 2 kali jadi Ca2+. Nah, ini 1 Ca+ dan 2 ClO4-. Berarti ada 3. Yang bawahnya juga sama, ada 3. Ini NH4Cl turun menjadi Na4+ dan Cl-. Nah, jumlah zatnya
atau jumlah ionnya ada 2. Nah, kita lihat selanjutnya ini. Nah, ini ada banyak ini untuk. Ada berapa? Ya, ada 2. Ini juga ada 2. Ini ada 3. PO4 3H plus dan PO4 min 3 PO4 3 min 1 ini 3, berarti ada 4. AF terurai menjadi 2 ion. Ini jadi 2. Ini juga menjadi 2. Nah, lanjut. Nah, ketika suatu larutan mengalami pengionan atau terurai, nah, seberapa besar kemampuan terurainya itu nanti akan dinyatakan dengan derajat disosiasi. Nah, disosiasi semacam ini. Jumlah mol ya, zat yang terionisasi per jumlah mol mula-mula. Nah, untuk ring derajat disosiasi sendiri ini antara 0 sampai 1. Nah, jika alfanya ini 0, berarti ini non elektrolit. Jadi untuk yang non elektrolit itu sebenarnya alfanya 0. Untuk elektrolit kuat ini alfanya 1. Untuk larutan elektrolit lemah di antara 0 sampai 1. Pada faktanya, sifat koligatif larutan elektrolit itu lebih besar dibandingkan sifat koligatif larutan yang non elektrolit pada konsentrasi yang sama. Nah, kenapa kok terjadi seperti itu? Nah, perbandingan harga sifat koligatif larutan elektrolit dengan larutan non elektrolit ini dinamakan atau disebut atau disebabkan oleh faktor Van Hoff. Van Hoff ini seorang ilmuwan yang menemukan kenapa kok terjadi perbedaan. Nah, dalam penemuannya itu secara matematis dia menyusunnya semacam ini. Jadi faktor Van Hoff-nya ini dilambangkan dengan huruf I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. N-nya ini adalah jumlah ion setelah mengalami pengionan. Jadi zat ini mengion, ada berapa zat, ada berapa ion di sana. Nah, ini itu N-nya kali alfa. Nah, untuk selanjutnya secara keseluruhan ini sifat koligatif. Ini untuk larutan non elektrolit dan larutan elektrolit. Untuk menghitung matematisnya ini hanya dibedakan kalau larutan elektrolit ditambahkan pengali I, hanya semacam ini. Untuk seluruhnya tidak jauh beda. Bagaimana anak-anak bisa dipahami? Sebagai contoh ini biar lebih paham. 1 gram MgCl2 dilarutkan dalam 500 gram air. Tentukan 1 titik didih, 2 titik beku, 3 titik tekanan osmotik larutan itu pada 25 derajat Celcius jika derajat disosiasi, derajat ionisasi atau aktivasi 0,9, Kb air 0,52, Kf air 1,86, dan Mg AR-nya semacam ini. Dan ini berapa titik didih larutan, ini berapa titik beku larutan, dan tekanan osmotik. 1 gram MgCl dimasukkan dalam 500 gram air. Nah, kita coba kerjakan satu persatu. Nah, karena ini larutan elektrolit, MgCl ini karena larutan elektrolit, kita harus
mencari faktor Van Hoff-nya dulu. Nah ini I. Nah ini harus kita cari dulu. I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. N-nya kita dapat dari sini. Jadi MGCL kita uraikan. Jadi Mg2 plus 2Cl min. Nah, sehingga N-nya ini sama dengan 3. Ini kita masukkan. N-nya 3. Alfanya 0,9. Ini 0,9. Masukkan sini. Sehingga setelah kita itu ketemu 2,8. Jadi I-nya ini. Dan beberapa ini yang konsentrasi yang perlu kita hitung. Nah ini molaritas, jadi untuk menentukan kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Jadi untuk ini molaritasnya massa MgCl2 dibagi Mr kali 1000 per massanya pelarut. Di sini pelarutnya adalah air. Sehingga setelah kita hitung ketemu molalnya, konsentrasi dalam molalnya 0,022 mol. Nah, molaritas ini nanti kita gunakan untuk perhitungan tekanan osmotik. Nah, sebenarnya ini kalau pelarutnya air tinggal menyamakan konsentrasi dalam molaritas dan konsentrasi dalam molaritas sama. Kenapa? Karena massa jenis air sama dengan 1. Artinya apa? Dalam 1 gram air itu sebanding dengan 1 mililiter. Jadi artinya ini tinggal kalau air molaritas sama molaritasnya sama. Tapi kalau pelarutnya bukan air, nah kita hitung dulu berapa pelarutnya. Untuk molaritas ketemu 0,02 molar. Nah ini basicnya udah ketemu, udah kita hitung. Ini menghitung titik didih, ini pertanyaan yang pertama. 1 gram MgCl dilarutkan dalam 500 gram air, tentukan titik didih. Nah, ini yang ditanyakan. TBL. Nah, kita punya rumus ini, delta TB, TBL, min TBP. Titik didih larutan dikurangi titik didih larut. Nah, ini. Kalau kita cari yang ini, kita rumusnya, saya ketemu titik didih pelarut ditambah delta TB. Kita tahu titik didih air. Ini kondisinya dianggap 1 atm. Ini didihnya berapa? 100 air. Delta TB-nya berapa? Nah, delta TB-nya kita hitung di sini. Delta TB, KB-nya ini tetapkan 0,52 M. M yang sudah kita hitung tadi. Nah, ini yang di atas. Tadi kita hitung molaritas ketemu 0,02. Nah, 0,022 kali 2,8 I. Nah, ini yang kita hitung tadi. Oke. Nah, ketemu 0,032. Nah, ini kita masukkan di sini sehingga titik didih larutan ketemu 100,032. Ini untuk titik didihnya. Nah, sekarang kita hitung titik bekunya. 1 gram MgCl dilarutkan dalam 500 gram air, tentukan titik bekunya. TFL. Nah, ini juga nggak jauh beda. Ini rumus yang sudah kita pelajari. TFL. Titik didih pelarut dikurangi delta TF. Delta TF-nya ini nanti kita hitung. Di bawah ini TFL-nya, titik didih pelarutnya, karena air. Titik bekunya, nah bukan titik didih, titik beku. Titik beku air pada 1 atm ini 0 derajat. Min. Nah ini. Jadi delta TF kita hitung KF M kali I. Ini KF-nya ini 1,86 karena ini pelarutnya air. M-nya ini sudah kita hitung tadi di atas, I-nya juga sudah ketemu, delta TF-nya. Nah, sehingga TFL sama dengan 0 min 0,01150. Nah, ini min. Nah, ini untuk titik beku larutan. Yang terakhir, perhatikan
tekanan osmotik. Nah, ini yang kita hitung. Berapa tekanan osmotiknya? Ini kita tinggal memasukkan dari data-data yang sudah kita hitung tadi. M, R, T, I. M-nya ini tadi yang sudah kita hitung juga, ini konsentrasi. Kalau yang titik D tadi menggunakan data molalitas, kalau ini menggunakan molaritas. Sudah ketemu. Ini 0,022. R-nya dari sini, dari tetapan gas kali 298. 298 ini dalam satuan Kelvin, jadi 25 ditambah 273 kali 2,8 adalah I, ketemu. Nah, ini mudah sekali kan anak-anak? Baiklah anak-anak, untuk kali ini pertemuan cukup. Dan untuk sifat koligatif larutan, sampai hari ini, nanti selanjutnya kita ke materi selanjutnya. Sebelum saya akhiri, untuk anak-anak jangan lupa like dan subscribe. Tetap semangat belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.